Halo semua, nama saya Emmanuel Devano Bagaton Dipatiasina, NIM 19135210056 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan akan melaksanakan praktikum ikhtiologi. Jadi dalam praktikum ini saya memakai alat dan bahan seperti gunting, pisau, kertas, talenan, penggaris, benang. Dan bahannya sendiri adalah ikan kembung atau dengan nama latin Rastraliger canagurta. Jadi ikan kembung ini memiliki tipe-tipe badan torpedo, agak langsing di sini bagian sini, memiliki corak biru dan kehijauan di sekitar tubuhnya, memiliki tipe mulut terminal bisa dilihat, dan memiliki tipe ekor fork dengan lekukan tajam. Lalu ikan kembung ini memiliki gigi dengan tipe filiform, tidak bisa dilihat secara jelas tapi kayak gitu. Lalu saya masuk saja di pengukuran morfometrik. Jadi pengukuran pertama ada total length. Jadi kita ukur dari ujung mulut sampai ujung ekor ikan. Oke. Sepanjang 25 cm. Lalu yang kedua ada fork length. Itu dari ujung mulut ikan sampai bagian ekor pertemuan dari ujung ikan ini. Memiliki ukuran 23 cm. Lalu ada standard length. Diukur dari ujung mulut ikan sampai ujung pembatas ekor dengan panjang 21 cm. Lalu yang keempat ada predorsal length. Itu jarak antara bagian anterior kepala sampai bagian sirip dorsal. Jadi sirip dorsalnya bagian sini, ini sirip dorsalnya. Jadi kita ukur dari ujung anterior kepala sampai ujung sirip dorsal. Dapat ukuran 9 cm. Lalu ada orbital length, itu jarak antara kedua bagian terluar kelopak mata. Memiliki panjang sekitar 2,3 cm. Lalu ada eye length, itu bagian kelopak mata, pupil mata. Memiliki ukuran kurang lebih 1,7 cm. Lalu yang ketujuh kita mengukur caudal peduncle length, yaitu jarak antara pangkal ekor dengan bagian posterior dasar sirip dubur. Ya, jadi kita ukur dari sirip anal pangkalnya. Memiliki ukuran 5 cm. Lalu yang ke-8 ada panjang rahang atas. Kita ukur dari ujung anterior kepala, ujung mulut atas, rahang atas sampai bagian sini. Dapat panjang sekitar 3,5 cm. Lalu panjang rahang bawah sekitar 4 cm. Lalu yang ke-10 ada head length, itu jarak antara bagian anterior kepala dengan bagian posterior operculum. Jadi ini operculumnya, yaitu penutup ginsang. Kita ukur dari ujung rahang atas. Memiliki panjang sekitar 6,3 cm.
Lalu ada snout length, itu jarak antara bagian anterior kepala dengan anterior kelopak mata. Oke, memiliki ukuran 2 cm. Lalu ada post orbital length, itu jarak antara bagian posterior kelopak mata dengan bagian posterior operculum. Memiliki ukuran 3,5 cm. Lalu ada tinggi kepala, itu jarak antara dorsal dan ventral bagian kepala. Jadi kita ukur dari bagian atas sini sampai bawah sini. Memiliki ukuran 6,3 cm. Lalu tinggi badan yang kita ukur dari ujung dorsal fin dengan ventral fin. Memiliki ukuran 7,5 cm. Lalu ada tinggi pipi, itu jarak antara rongga mata dengan bagian anterior dari operculum. Rongga mata di sini sampai sini. 4 cm. Lalu ada tinggi bawah mata, itu jarak antar kelopak mata bawah dengan rahang bawah. Jadi kita ukur dari kelopak bawah mata dengan rahang bawah sekitar 2,5 cm. Lalu ada tebal badan kepala, itu jarak terbesar antara kedua sisi badan, jarak antara dua tutup keping insang antara kedua sisi kepala. Jadi kita ukur dari operculum bagian tengah sini sampai ke bagian sampingnya. Oke. Dapat ukuran sekitar 7 cm. Lalu kita akan mengukur panjang dasar sirip dorsal dengan anal. Panjang sirip dorsal ini bisa dilihat dorsal finnya 4 cm dan anal finnya 2 cm. Lalu ada juga tinggi sirip dorsal dan anal (3 cm) dan tinggi sirip anal 2 cm. Lalu ada panjang sirip pectoral fin dan ventral fin. Memiliki ukuran 3 cm untuk pectoral, dan ventral fin memiliki panjang 2,5 cm. Oke, cukup dengan pengukuran. Sekarang kita akan membedah ikan kembung ini. Jadi untuk membedah kita harus melihat dulu anus dari ikan tersebut dan kita potong bagian belakangnya. Bisa dilihat ini bagian anusnya, kita potong bagian sini dekat dengan anal fin. Oke, potong saja. Oke, sekarang bisa dilihat bahwa banyak variasi otot. Bisa dilihat ini ada white muscle, lalu ini ada red muscle, dan di sini ada spinal cord. Bila terlihat, ini spinal cord ikan kembung tersebut. Oke, sekarang kita akan melihat bagian dari organ ikan kembung. Kita potong dengan menggunakan alat gunting. Kita potong secara perlahan-lahan.
biar tidak terjadi kerusakan pada organnya. Oke, mari kita lihat. Bisa lihat ini organnya. Kita pisahkan secara perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Kita gunakan gunting bila perlu. Kita gunakan gunting. Oke, kita keluarkan saja. Sudah. Oke, bisa dilihat ini ada bagian dari hati ikan dan ada gonatnya juga. Ya, oke. Bisa dilihat udah bersih. Sekarang kita akan melihat insang dari ikan tersebut untuk mengidentifikasi ini ikan pemakan apa. Kita potong dengan gunting ujung-ujungnya. Oke, bisa dilihat insangnya merupakan insang pemakan ikan pemakan plankton. Oke, sekarang kita akan melihat otak ikan, mencoba mencari otak ikan tersebut. Ini adalah tidak gampang. Kita akan coba perlahan-lahan. Perlu digunakan pisau yang tajam ya. Oke, lakukan saja perlahan-lahan sampai ketemu otak dari ikan tersebut. Oke, bisa dilihat secara perlahan. Ini adalah bagian dari otak ikan kembung. Memang sangat kecil dan perlu hati-hati saat dibuka karena gampang hancur. Oke. Baik, cukup dari saya. Terima kasih.